Jadi waktu itu udah hari yang ketiga ya, hari ketiga ya, masih belum bisa ngapa-ngapain pagi-pagi, tapi waktu pagi itu masih tenggorokannya masih sakit banget dan pinggang itu benar-benar sakit gitu loh. Jadi nggak nggak bisa aktivitas, tapi saya waktu itu doa, soalnya Rachel bilang kalau dia itu seperti single parent gitu loh, karena dia ngerjain semua sendiri. Saya doa supaya Tuhan buat supaya pinggang saya itu nggak sakit lagi gitu. Seketika itu juga tahu-tahu nggak cuma pinggang saya yang nggak sakit, tapi Tuhan juga buat tenggorokan saya, kerongkongan saya itu jadi sembuh juga gitu loh. Jadi yang tadi pagi baru bangun itu kesakitan, tahu-tahu bisa nggak sakit gitu ya, puji Tuhan. Malah akhirnya saya saat itu langsung bisa ngerjain macam-macam gitu. Bisa nyetir, bisa macam-macam. Tadinya 2 harian cuma tidur aja sih. Tapi pagi-pagi itu tahu-tahu ya ada mujizat, bisa sakitnya tahu-tahu menghilang aja. Ya itu kesaksian dari saya. Itu aja sih. Puji Tuhan, luar biasa kesaksian. Silakan Anda teman-teman daerah yang lain. Lince Pak Gabe. Oh, silakan. Aku cuma lihat, pertama aku diperlihatkan laut ya, laut gitu. Lalu tiba-tiba laut itu gelombang tuh apa namanya ya, ombak ya, berombak gitu, tinggi sekali, berombak tinggi. Lalu di atas ombak yang tinggi itu ada orang selancar apa sih namanya, selancar ya. Ada orang bermain selancar gitu di atas ombak yang tinggi itu. Gitu aja sih. Thank you. Makasih kali itu. Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, boleh Pak Agus terjemahkan tadi kali itu yang punya. Shalom, haleluya, haleluya. Suara Pak Gib saya berusaha untuk mendengar dengan jelas. Saya agak susah mendengar suara Pak Gib, apakah handphone saya yang salah atau bagaimana. Tapi saya berterima kasih teman-teman bisa konsentrasi, bisa fokus. Terpujilah Tuhan. Ini menarik beberapa pesan yang disampaikan dari Kak Lince ya, tentang bagaimana ada gelombang yang tinggi. Lalu di situ ada peselancar jelas. Dan saya berdoa Kairos akan menari di atas gelombang lawatan. Haleluya. Dan ini masa-masa di mana gelombang lawatan sedang terjadi. Sekalipun di sana-sini ada banyak kabar-kabar yang menakutkan. Tetapi saya percaya orang-orang yang terus menjagai hatinya, bertekun di dalam Tuhan, maka mereka akan terus melihat dan mengalami gelombang lawatan itu terjadi atas setiap kehidupan kita. Saya sebelum mau bagikan isi hati Tuhan, karena ini adalah minggu terakhir di bulan November, dan kita akan meninggalkan November, dan kalau tidak salah, minggu depan sudah masuk Desember, karena saya melihat di mana-mana sudah ada, saya lihat juga di ruangan Kak Lince sudah pasang lampu
Kelap-kelip untuk mau merayakan Natal. Aroma Natal itu semakin kuat, semakin kencang. Dan kita pastikan bahwa sebelum kita meninggalkan November ini ada sesuatu pesan prophetik yang kita harus terima. Dan kita siap untuk mengalami yang namanya gelombang lawatan. Saya sebelum menyampaikan isi hati Tuhan, yuk kita mari menyembah beberapa menit lagi yuk. Kita bisa bertahan 4-5 menit. Terima kasih Pak Gib sudah tuntun kita dalam penyembahan. Pak Gib mempersiapkan luar biasa. Seandainya mic-nya bisa ditukar di sini Pak Gib, kita bisa pinjam mic Pak Gib. Tapi apa daya, tidak apa-apalah, biarkan suara kita ini yang menjadi mic kita Pak Gib. Puji Tuhan. Kita angkat satu pujian. Jiwaku merindukanmu. Ku bersyukur kepadamu Tuhan. Ku merindukanmu. Kau Bapa yang hidup. Jiwaku haus kepadamu. Ya Bapa yang hidup. Yuk yang tahu bisa sama-sama. Jiwaku merindukanmu. Katakan kau Bapa yang hidup. Kau Bapa yang hidup. Jiwaku Tuhan. Ya haus kepadamu, ya Bapa yang hidup. Katakan sama-sama, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapan. Katakan penolongku, tiada yang seperti. Katakan ku bersyukur Tuhan. Ku bersyakaya nama takaralamayaka. Sumber pengharapanku. Katakan penolongku. Dan rajaku, tiada yang sepertimu. Ketika saya mempersiapkan pujian ini, sementara Pak Gib tadi menyembah, Tuhan mengingatkan untuk Kairos, biar engkau menjagai hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Jagai hatimu untuk tetap terus haus dan lapar akan Tuhan. Karena Tuhan mendapati dalam masa penantian ini, dalam masa penantian untuk berjalan dalam penggenapan rencananya, yang sering terjadi buat anak-anak Tuhan adalah kelelahan. Keletihan, karena sesuatu yang kita tunggu-tunggu, sesuatu yang kita nanti-nantikan, sepertinya tidak sesuai dengan waktu yang kita harapkan. Itu sebabnya dalam masa penantian yang perlu engkau jaga adalah awasi, supaya rohmu terus berkobar-kobar. Awasi apa yang masuk di pikiranmu, di mulut, di hati, roh jiwamu. Yang kedua adalah pastikan kau menjagai hatimu untuk tetap terus haus dan lapar akan Tuhan. Teman-teman Kairos, berjaga-jagalah. Tidak ada waktu santai. Kau harus punya waktu yang intim dengan Tuhan. Kau harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, 2023 adalah berbuah lebat. Tapi yang namanya di dalam Yohanes 15, engkau sudah berbuah, tapi harus dibersihkan. Ada pembersihan. Engkau harus belajar menertibkan dirimu, agendamu. Engkau harus memiliki sabat.
hari perhentian di dalam Tuhan. Engkau harus menonaktifkan segala keinginan rencanamu. Sehingga biar keinginan dan rencana Tuhan yang jadi atas dirimu, Kairos. Ya, Tuhan katakan kau akan menari di atas gelombang lawatan. Tetapi kau nggak akan pernah bisa menari kalau engkau tidak mengendalikan rasa takutmu. Engkau tidak berani untuk melakukan arahan Tuhan. Hanya orang-orang yang berani lawan arus. Hanya orang-orang yang berani untuk menghidupi perkataan Tuhan. Mereka berdiri di atas gelombang itu. Oh, engkau nggak perlu selancar yang diciptakan manusia. Selancarmu adalah iman. Ketika engkau terus memiliki dan memperkuat kepercayaanmu kepada Tuhan, itulah selancarmu. Sehingga pada waktu orang digulung oleh gelombang itu, engkau justru menari-nari di atas gelombang lawatan. Orang mengalami tenggelam, tetapi engkau bisa terus menari-nari di atas gelombang lawatan. Kairos, aku bernubuat atas engkau. Bangkitkan roh Tuhan di dalam dirimu. Bangkitkan roh Tuhan di dalam dirimu. Dia datang menjamamu. Dia datang melawanmu. Oh, Rasya Karamatakan. Apa yang Tuhan katakan dan janjikan atasmu, terjadilah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ampunkan setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Ampuni setiap kelelahan, keletihan yang membuat kami tidak bisa tajam dan tidak bisa memperkuat kepercayaan kami kepada Tuhan. Ingatkan kami Tuhan untuk tidak fokus kepada jawaban doa. Tapi ingatkan kami kepada sesuatu arahan dan perintah Tuhan. Terima kasih Bapak, berbicaralah kepada kami pada malam ini. Kairos siap untuk dilawat oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, yang rindu diberkati sama-sama kita katakan. Amin. Wow, haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu? Katakan sama-sama dengan saya, aku diberkati. Aku mengalami Tuhan. Aku melihat apa yang Tuhan mau buat. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya ada beberapa yang saya mau bagikan malam ini. Tentang penantian, tentang pengenalan akan Kristus membuat kita berkata bahwa apa yang menjadi keuntungan, kuanggap rugi, kuanggap sampah karena pengenalan akan Kristus. Tapi sementara Pak Gib terus membawa kita dalam penyembahan. Tuhan mendapati Kairos, awasi kelelahanmu. Karena Tuhan mendapati ketika kita mengalami kelelahan, maka kecenderungan adalah kita jadi orang percaya, orang-orang pilihannya yang tidak bisa mampu untuk menangkap momentum yang Tuhan buat. Dan kita sudah masuk di minggu yang terakhir, di bulan November ini. Tuhan mendapati bahwa, nah hari ini kita Kairos belajar tentang Petrus. Petrus itu adalah seorang nelayan sebelum dia menjadi rasul yang hebat. Dan hari ini mungkin kita di akhir tahun ini mungkin berkata, aku telah berusaha semalam-malaman. Tapi tahun ini kayaknya semua di luar dari ekspektasi. Semua di luar dari harapan. Tapi ada kabar baik hari ini. Saat kita terus mendengarkan arahan Tuhan, Tuhan akan buat kita berbeda. Yuk kita belajar yuk. Lukas pasal yang ke-5. Lukas pasal yang ke-5, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Tadi juga di jaringan doa nasional, saya membagikan ini kepada teman-teman, para hamba-hamba Tuhan. Dan saya memberitahukan kepada mereka bahwa Indonesia aman di 2023. Ketika ramalan-ramalan dunia mengatakan bahwa dunia akan mengalami kehancuran, mengalami resesi, tetapi saya mendapati bahwa Indonesia berbuah lebat. Indonesia aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan akan semakin buat perbedaan di Indonesia antara orang-orang yang terus bergantung dengan Tuhan. Lalu saya membagikan di dalam jaringan doa nasional tentang bertolak lebih dalam. Artinya
ada porsi Tuhan, ada porsi kita. Jadi ingat, untuk kita mengalami buah yang lebat, ada porsi kita, ada porsi Tuhan. Yuk kita baca yuk. Mungkin Bapak Ibu teman-teman sudah sering mendengar firman ini, tapi saya berdoa justru di titik terendahmu, di titik kegagalanmu, di titik ketidakmampuanmu, terkadang Tuhan mau bergerak dari situ. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang terus bergerak, yang sudah saya katakan amin. Pada satu ayat Lukas pasal yang kelima yang pertama, pada satu kali Yesus berdiri di pantau danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Tuhan. Saudara dengar baik, ada di satu posisi di mana Yesus ada di pantai danau Genesaret, di mana orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman. Saudara yang terkasih, saya tidak tahu bagaimana pertemuan antara Rasul Petrus ini dengan Tuhan Yesus ini ajaib. Tuhan mengalami perjumpaan dengan Petrus ini pada waktu kondisinya itu mungkin dia mengalami sesuatu di masa karirnya, nggak pernah tidak mendapat apa-apa dalam menangkap ikan. Tapi kali itu Rasul Petrus mengalami di titik di mana dia tidak mendapat apa-apa. Nah, tetapi pada waktu itu ketepatan terjadi. Di ayat yang kedua, Kitab Suci mencatat bahwa ia melihat dua perahu di tepi pantai. Ya, saudara yang terkasih, mata Tuhan hari ini tertuju buat saya dan saudara. Dari semua perahu, cuman perahu Petrus salah satunya yang diperhatikan Tuhan. Dan di perahu yang sama, Petrus mengalami rasa dia tidak dapat apa-apa. Karena perahu itu kosong. Mungkin kita nggak memiliki perahu seperti Rasul Petrus. Tapi bicara perahu, itu bicara tentang diri kita. Bicara perahu itu bicara tentang keluarga kita. Bicara perahu itu bicara tentang pekerjaan kita. Kita merasa bahwa aku gagal. Aku udah nggak mampu. Aku nggak bisa. Aku tidak mendapat apa-apa. Kita boleh gagal. Kita boleh berkata gagal. Tapi Tuhan yang saya sembah belum gagal membuat, membentuk, menjadikan saya dan saudara untuk menjadi lebih dari pemenang. Yesus melihat dua perahu. Dan hari ini Tuhan melihat di bulan terakhir. Di akhir minggu November ini. Tuhan melihat Kairos. Bahwa keadaanmu mengalami sesuatu yang hampa, kosong. Tetapi Tuhan mau katakan kepada saya dan saudara, hari ini aku memperhatikan engkau, mataku tertuju kepadamu. Apa yang dilihat oleh Tuhan Yesus? Ayat yang kedua. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ayat ketiga, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajak orang banyak dari atas perahu. Saudara yang terkasih, dalam masa kelelahan, mengikuti arahan Tuhan adalah sesuatu yang sangat mustahil. Saya bisa membayangkan bagaimana Rasul Petrus bermalam-malaman tidak mendapat apa-apa. Dia baru aja menyelah jalannya, menyusun. Baru saja mendaratkan perahunya. Tubuh ini merasa lelah sekali. Bukan karena waktu dia mengalami kelelahan. Tapi lelah karena tidak mendapat apa-apa. Hari ini saya berdoa, kau boleh mengalami kelelahan. Tapi jangan pernah engkau tidak melakukan arahan Tuhan. Karena waktu engkau mendengarkan arahan Tuhan, itulah kekuatan. Rasul Paulus berkata, aku mempunyai keyakinan yang kokoh bahwa perkataan Tuhan, bahwa arahan Tuhan adalah kekuatan Tuhan. Saat kita menghidupi arahan Tuhan, saat kita menghidupi perkataan Tuhan, maka kekuatan Tuhan yang tidak terbatas akan mendominasi tubuh kita yang terbatas ini. Saat tubuh yang terbatas ini dipenuhi dengan roh yang tidak terbatas,
maka Tuhan akan membawa kita masuk menggenapi rencananya. Haleluya. Tuhan katakan, Petrus bertolak lebih dalam, aku mau khotbah. Ini sama seperti seorang janda Sarfat. Tuhan berkata kepada Nabi Elia di masa kekeringan, pergi ke Kerit. Habis ke Kerit, sungainya kering, dia disuruh Tuhan ke Sarfat. Saya bertanya sama Tuhan, kenapa nggak di sungai Kerit saja sampai hujan itu turun 7 tahun? Bukankah di sungai itu ada mata air? Tuhan mau katakan, ketika engkau ada dalam satu masa perjalanan menggenapi rencananya, jangan pernah berhenti di titik berkat. Jangan pernah berhenti di titik yang Tuhan ciptakan. Engkau terus harus bergerak mendengar arahan Tuhan. Sampai engkau akan menjadi tanda ajaib bagi banyak orang. Ketika dia di sungai Kerit, Tuhan suruh dia ke Sarfat. Kadang saya merenungkan firman itu. Kenapa dia harus ke Kerit? Dan kenapa dia harus lagi pergi ke Sarfat? Dan Tuhan bilang begini, ketika di Sarfat aku mempersiapkan seorang janda kepadamu. Petrus, dengar ini baik. Saat engkau mendengarkan arahan Tuhan, Tuhan akan terus membawa engkau mengalami Tuhan. Dan engkau akan melihat selalu pembelaan Tuhan. Ketika Petrus juga dalam masa kelelahannya, Tuhan bilang begini, bertolak lebih dalam. Bertolak sedikit sebab aku mau ngajar. Saudara dalam masa kelelahan dia bergerak. Dia dorong lagi perahu itu dengan kekuatannya. Saudara dengar baik. Jangan ikuti kelelahanmu. Saya tahu Tuhan terus berbicara buat Kairos. Jangan lebih besar kelelahanmu daripada roh Tuhan yang ada padamu. Tuhan katakan Petrus dalam kelelahan sampai frustasi mungkin dia putus asa. Ini orang udah lagi kita nggak dapat apa-apa, nyuruh kita lagi, tapi dia dorong lagi perahu itu. Dia dorong perahu itu. Pada waktu didorong perahu itu, mendarat lagi Tuhan Yesus, ya kan? Tapi Petrus belum selesai dengan keadaannya. Tuhan masih izinkan lagi dia untuk mengalami ujian. Setelah Yesus mendarat di ayat yang keempat, ya, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam. Ini menjadi catatan penting untuk kita memasuki 2023. Yang pertama, Yesus berkata begini, bertolak sedikit. Aku mau ngomong nih, aku mau khotbah ini. Dengan berat hati, dengan keterpaksaan, dengan kelelahannya, dia tidak lagi mengizinkan kelelahan mendominasinya. Tapi dia mulai belajar untuk dilatih mendengar suara Tuhan. Saudara dengar baik, dia dorong kapal itu. Alkitab tidak mencatat berapa lama Yesus berkhotbah di kapalnya. Mungkin Pak Andre juga ketika Tuhan mau menompang di perusahaanmu, Tuhan mau menompang di keluargamu, Tuhan nggak kasih tahu berapa lama Tuhan mau berbicara di hidupmu. Tetapi dengar baik, ketika Tuhan selesai berbicara, perahu itu kembali ke darat. Lalu setelah Yesus berbicara, mulai Tuhan berurusan pribadi, personal dengan Petrus. Tuhan nggak akan pernah menyentuh pribadi kita sebelum hidup kita masuk dalam ketaatan. Saya ulangi, Tuhan belum menyentuh personal kita sebelum hidup kita masuk dalam ketaatan. Ketika engkau hidup dalam ketaatan akan perintah Tuhan, maka Tuhan akan berurusan dengan personalmu. Haleluya. Tuhan mulai akan berurusan dengan pribadimu. Dan Tuhan mulai berkata kepada Petrus, bertolak ke lebih dalam. Saudara dengar baik, Petrus itu seorang nelayan. Profesi dia itu puluhan tahun dia kerjakan itu. Dan dia sudah tahu nggak ada ikan, apalagi pagi-pagi hari. Malam hari aja nggak ada ikan, seolah-olah seperti ada hantu di dasar danau itu. Ikan itu nggak muncul ke atas, ya kan? Tapi pada waktu Tuhan Yesus berkata bertolak lebih dalam, saudara dengar baik. Ini bagian Petrus. Dia mulai lagi menyelah perahunya dengan sekuat tenaganya. Dia mulai mendorong perahunya. Ada porsi kita, ada porsi Tuhan. Kadang kita menyerahkan semua beban kepada Tuhan. Tetapi ada juga bagian kita untuk kita mengikuti arahan Tuhan. Untuk kita selesai dengan Tuhan.
Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Tuhan akan menyembuhkan engkau. Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan akan menolong engkau. Tuhan akan membela engkau. Tuhan akan buat engkau berbeda. Tetapi adakah bagianmu kau kerjakan untuk Tuhan? Adakah bagianmu untuk kau taat dengan arahan Tuhan? Saat engkau kerjakan bagianmu, maka Tuhan akan kerjakan bagiannya. Itu juga yang Tuhan katakan kepada Abraham. Bagianku, kata Tuhan, aku akan buat engkau menjadi besar. Kalau kau melihat bintang di langit, kalau kau melihat pasir di laut, seperti itu keturunanmu. Tapi bagianmu, kata Tuhan kepada Abraham, sunat dirimu dan sunat semua anakmu laki-laki. Ada bagian Tuhan, ada bagian Abraham. Tuhan juga bilang sama Petrus, kalau Petrus bilang, aku capek, nggak mau bertolak lebih dalam. Orang aku jangankan ke dalam itu. Udah ke ujung danau itu, aku nggak ada ikan. Kalau dia sibuk berbantah dengan Tuhan. Makanya saya berdoa, Kairos, jangan terlalu banyak engkau berargumen dengan Tuhan. Jangan kau terlalu banyak berbantah dengan Tuhan. Jangan ajari Tuhan untuk menyelesaikan pergumulanmu. Engkau yang perlu diajari oleh Tuhan. Untuk engkau menjadi serupa, segambar dengan Dia. Haleluya. Apa yang membuat kita sulit untuk melihat kebesaran Tuhan? Apa yang membuat kita sulit untuk melihat kedahsyatan nama Tuhan? Karena kita banyak berargumen dengan Tuhan. Kita terlalu membesarkan kelelahan kita. Kita terlalu membesarkan keterbatasan kita. Tahun 2023, sebagai hamba Tuhan, aku bernubuat atas engkau. Engkau akan berbuah lebat. Engkau akan berbuah lebat. Engkau akan berbuah lebat. Engkau akan menjadi pencala manusia. Wow, rasyakayakat. Dengan titik terendahmu, dengan titik ketidakberdayaanmu, titik itulah akan menjadi saksi bahwa Tuhan belum selesai dengan dirimu. Dia akan membawa engkau masuk menggenapi rencananya. Haleluya. Kairos. Jangan lagi banyak berargumen dengan Tuhan. Aku capek Tuhan. Kau lihat ini Tuhan, modalku aja udah kurang ini. Kau lihat Tuhan, udah kulakukan pun. Berat, kapalnya terlalu berat. Atau Petrus bilang begini, tunggu ya, aku panggil dulu orang-orang banyak. Petrus yang mendorong kapalnya, saudara. Untuk dia bertolak ke dalam. Karena Tuhan mau sentuh personalnya. Kalau engkau mau disentuh personal, kau mau disentuh pribadimu, hidup dalam ketaatan, bukan dalam argumentasi. Haleluya. Bertolak Petrus. Pernah dengar? Dia bertolak. Dia dorong. Ya kan? Kalau dia bilang gini, ngapain lah ini? Udah nompang. Nyuruh-nyuruh lagi. Malas. Dia nggak akan melihat Tuhan yang besar. Tapi dia bertolak lebih dalam. Saudara dengar baik. Di hari-hari terakhir ini, khotbah terbaik bukan cerita tentang yang ada di tertulis. Khotbah terbaik di akhir hari terakhir ini. Hidupmu menjadi suratan Kristus. Ketika Petrus dengar arahan Tuhan, seluruh pesisir Danau Galilea melihat kapal Petrus penuh dengan ikan. Sesuatu yang tidak lazim terjadi di kapal Petrus. Waktu dia di tengah malam pakai api, pakai lilin, nggak muncul ikan itu. Ini matahari yang begitu terang, tiba-tiba ada kuasa penciptaan. Ikan itu melompat sendiri ke kapalnya. Itu yang saya mau katakan. Kalau engkau hidup dengan apa kata Tuhan, Tuhan akan selalu membuat matamu melihat ada kuasa penciptaan. Sekalipun ikan tadi itu bersembunyi di batu-batu, Tuhan panggil, masuk kau ke kapal itu. Haleluya. Saya mau tanya, siapa yang suruh masuk?
Siapa yang suruh masuk binatang-binatang ke ke perahunya Nuh? Adakah Nuh yang teriak-teriak di hutan, lembu, kambing, gajah, masuk? Gak ada. Nuh nggak teriak-teriak. Tapi Nuh hidup dengan arahan Tuhan. Orang yang hidup dengan arahan Tuhan, Tuhan akan berseru kepada seisi dunia. Inilah anak yang kukasihi. Dengarkanlah dia. Ketika engkau hidup dalam ketaatan, Tuhan akan terus buat di teritorialmu. Ada kuasa penciptaan. Yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Wow, urakata syakaya makan. Aku berdoa yang mampet, kelelahan diterobos. Bertolaklah lebih dalam. Maka Tuhan akan panggil. Yang kau cari yang hilang itu. Yang kau cari nggak kau temukan itu. Malam ini Tuhan panggil. Tapi dengar baik. Mungkin tujuanmu mengenal Tuhan supaya kapalmu berisi. Tapi tujuan Tuhan mengenal Petrus bukan hanya mengisi kapalnya, tapi mengubah identitas Petrus. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Yang kau minta dengan Tuhan cuma sekukunya. Tapi idenya Tuhan untuk terjadi dalam dirimu itu. Dunia akan melihat hidupmu menjadi tanda ajaib. Kau cuma minta 10 miliar, Tuhan kasih laut untukmu. Kau minta 10 miliar, Tuhan kasih gunung emas untukmu. Haleluya. Haleluya. Katakan sama-sama dengan saya. Hari ini. Aku tidak mau berargumen lagi dengan Tuhan. Nggak mau lagi mengajari Tuhan. Tapi mulai hari aku yang mau diajari. Katakan amin. 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 Haleluya. Ada sukacita. Ada sukacita. Bertolak lebih dalam. Tuhan mau engkau hanya dengar dan lakukan. Nggak ada jalan lain. Yang paling sulit bukan Tuhan ubah air jadi anggur. Yang paling sulit kalau hatimu itu mau diarahkan sama Tuhan. Karena Tuhan kasih kita free will, kehendak bebas. Mau atau tidak. Kalau mau mengubah air jadi anggur terlalu mudah. Tapi untuk engkau ikut dengan arahan Tuhan, itu perlu kerendahan hatimu. Engkau yang harus buka dirimu. Sehingga engkau harus berkata, ya, dengan keputusan Tuhan. Untuk kata iya itulah, disitulah mujizatnya. Saat kau katakan iya dengan arahan Tuhan, di situ episentrumnya. Di situ kegerakannya. Di situ penciptaannya. Aku melihat rohmu mulai berkobar-kobar malam ini. Makin malam makin bergairah ini. Haleluya. Bertolak lebih dalam. Mungkin hari ini kau sudah mulai berada di daratan. Dan kau mulai berkata, enggak dapat aku. Tapi aku melihat, kau akan menjadi penuai di akhir zaman. Haleluya. Kau akan menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Saudara yang terkasih, ini menarik sekali. Karena di ayat yang kelima, Simon menjawab, Guru, setelah sepanjang malam kami bekerja keras. Apa dia katakan? Dan kami tidak mendapat apa-apa. Mungkin hari ini kau seorang pekerja keras. Pak Hendra seorang pekerja keras. Pak Theo seorang pekerja keras. Tapi apakah bahasanya sama? Setelah sepanjang malam kami sudah berusaha. Tapi kami tidak mendapat apa-apa. Kerja keras tidak salah. Nggak ada yang salah dengan kerja keras. Tapi kau perlu dengar arahan Tuhan. Saat kau hidup dengan arahan Tuhan, maka disitulah mujizatnya. Bagaimana kita bisa mendengar arahan Tuhan? Itu tadi saya bilang. Izinkan Tuhan menumpang di hidupmu. Izinkan Tuhan tinggal di perahumu.
Relakan hidupmu untuk dipimpin sama Tuhan. Bisa nggak Petrus bilang, jangan di perahu aku mau tidur. Capek aku. Perahu siapa aja? Si Salomo. Bisa nggak Petrus bilang, orang banyak kok perahu berjejeran di danau itu. Kalau engkau mau hidup dalam arahan, kau harus rela dirimu itu ditunggangi oleh Tuhan. Sama seperti di Matius 21. Bagaimana ketika Tuhan menyuruh 2 muridnya untuk berkata kepada orang-orang, dan untuk berkata kepada keledai yang tertambat itu, kalau ada orang tanya, Tuhan memerlukannya. Saya mau katakan kepada teman-teman, Bapak Ibu terkasih. Tuhan katakan kepada muridnya, ada 2 keledai. Anaknya sama ibunya, tertambat. Kalau ada orang yang bertanya, katakan Tuhan memerlukan dia. Tuhan memerlukan. Saudara dengar baik. Untuk kita mau mengalami arahan Tuhan. Belajar untuk mau ditunggangi. Keledai itu yang tertambat. Itulah yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk masuk ke Yerusalem. Dan saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Kalaulah seandainya keledai itu kayak macam kuda liar. Ya, diangkatnya lah kakinya itu. Gimana lah itu kalau nggak terjungkal Tuhan Yesus itu. Kenapa Tuhan nggak pakai kuda putih aja? Kenapa dia harus cari keledai? Apa emang nggak ada kuda di Yerusalem itu? Ya kan? Kenapa keledai? Karena keledai itu adalah, aduh nggak enak dengar bahasanya. Mungkin teman-teman yang ngomong sendiri aja lah di rumah. Keledai itu punya banyak kelemahan. Gitu? Tapi di Alkitab, perjanjian lama, perjanjian baru, Bileam disadarkan oleh keledai yang berbicara. Dan di zaman Yesus, keledai juga yang dipakai untuk Yesus masuk ke Yerusalem. Hosana, Hosana. Tuhan mau bilang begini, 2023. Jangan pakai kepintaran dan pengalaman. Itu harus di belakang. Kau harus dengar arahan Tuhan. Saya bukan nggak bilang harus nggak sekolah, harus sekolah. Enggak, saya bukan mau bicara itu. Karena saya juga orang akademisi. Tapi saya mau bilang begini. Kepintaran udah nggak kepake lagi di hari-hari sukarin. Dulu iya, orang pintar kepake. Sekarang hanya orang yang bergantung dengan Tuhan. Tuhan buat berbeda. Maleakhi pasal yang ketiga berkata, orang yang beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan buat mereka berbeda. Itu sebabnya, mungkin dulu engkau pintar berbicara, bernegosiasi, berusaha. Sekarang, itu nomor sekian itu. Itu harus di belakang. Yang di depan adalah apa? Arahan Tuhan. Tuhan pakai keledai, binatang bodoh. Tapi justru dengan binatang itulah Tuhan mau bawa, Tuhan mau buat kita mengerti bahwa hari-hari ini Tuhan sedang mau menunggangi orang-orang yang berkata, aku ini nggak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Ingat perkataan Daud, Bapak Ibu? Seperti hewan yang bodoh aku di dekatmu. Itu kata Raja Daud. Itu kata Raja Daud. Selevel Raja Daud. Di hadapan Tuhan dia nggak pakai kepintarannya, kemampuannya. Dia bilang di hadapan Tuhan, aku seperti hewan yang dungu di dekatmu. Karena kalau kita pintar mengajari Tuhan, berargumentasi dengan Tuhan, kita nggak akan melihat Petrus menjadi penjala manusia. Itu sebabnya malam hari ini, saya mau berkata kepada teman-teman, yuk, apa yang Tuhan katakan itu saja yang kita kerjakan. Dari mana kita bisa mendengar arahan Tuhan? Punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan satu lagi, ketika di Matius pasal yang ke-16, ketika Yesus berkata kepada seluruh murid-murid, menurut kamu siapa aku ini? Banyak orang bilang nabi, rasul, dan lain sebagainya. Apa kata Simon Petrus? Engkau Mesias. Biarlah pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan yang kita alami. Bukan karena apa kata orang, bukan karena khotbah orang, tetapi seperti Petrus, engkau adalah Mesias, anak Bapa yang hidup. Apa kata Yesus? Bukan engkau yang mengatakan itu, tapi roh Bapa yang ngomong seperti itu. Biarlah pengenalan akan Tuhan kita ini terus diwahyukan.
Kita terus mengalami pengenalan akan Tuhan. Supaya apa? Keinginan kita, kerinduan kita. Biarlah kita hanya menyenangkan hati Tuhan. Itu yang dikatakan Rasul Paulus. Pengenalan akan Tuhan membuat aku menganggap apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi dan sampah karena Kristus. Saya mau beritahu, kalau engkau mengenal Kristus lebih dalam, saya percaya, apapun kerinduan pergumulan, nggak ada apa-apanya dibandingkan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Haleluya. Hari-hari ini bertolaklah lebih dalam. Bertolaklah lebih dalam. Bertolak lebih dalam itu bangun hubungan pribadi. Bagianmu apa? Baca kitab suci. Terus masuk di dalam perendaman dalam hadirat. Punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin. Katakan sama-sama dengan saya. Mulai malam ini, aku paksakan diriku untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan ketika Petrus dengar-dengaran, karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, ayat 6, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dan dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Hari ini saya berdoa tahun 2023 kita menjadi penjala-penjala manusia. Berbuah lebat bukan hanya bicara tentang keadaan kita yang mengalami terobosan, tapi hidup kita menjadi tanda ajaib bagi banyak orang. Mari, sekalipun hari ini kau berkata kau gagal, kau di titik terendah, kau nggak mampu, justru di perahu yang sama, Tuhan buat tanda ajaib buat Petrus. Di perahu itu Petrus menangis, mungkin dia tidak mendapat apa-apa. Tapi dengan perahu itu Tuhan berbicara kepada Petrus. Dan hari ini, mungkin keadaanmu nggak baik hari ini. Kau mengalami kelelahan dan keletihan. Kau menjerit karena ada banyak hal yang menghimpit dalam hidupmu. Tapi saya mau katakan, dengan hidup yang gagal itu, justru dengan hidup itulah Tuhan akan membawa engkau melihat kebesaran Tuhan. Jangan patah semangat. Ada satu lagu yang saya suka. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus, muji jatuh saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan ingatkan saya cuma satu hal malam ini. Jangan ada yang menyerah, Kairos. Jangan ada yang berputus asa. Hari ini kau berkata, kok waktunya nggak tepat ya? Padahal aku membutuhkan mujizat bulan ini. Ingat, Sadrak, Mesak, Abednego. Mujizat itu bukan justru di luar api. Tapi justru mujizat itu di dalam api. Mungkin kau teriak supaya kau keluar dari api. Tapi justru dalam api itu Tuhan mau buat engkau mujizat. Mungkin kau teriak-teriak, Tuhan bebaskan aku dari api itu. Tapi saat kau terus belajar berserah, mau dituntut, justru di tengah persoalan yang besar itu, mujizat itu terjadi. Coba tarik nafas Bapak Ibu, dan nggak usah kelepas, tahan aja dulu, tarik. Dah, nggak usah lepas. Kalau engkau bisa lepas dan masih hidup, berarti itu tanda ada mujizat. Haleluya.
Yuk, karena saya melihat wajah-wajah Bapak Ibu kelelahan. Mungkin ini sudah mau masuk akhir tahun, jadi banyak target yang harus dipenuhi. Jadi mulai terasa ya, terasa kali pressure itu. Terasa tekanan, terasa tanggung jawab. Tapi aku berdoa, Tuhan kasih kita kelegaan. Persoalan itu akan menjadi tanda ajaib bahwa Tuhan belum selesai dengan kita. Pak Theo, tetap semangat Pak. Tetap kuat, tetap percaya bahwa mujizat Tuhan masih ada. Amin Pak. Pak Andre juga, makasih sudah bergabung dengan kami. Di titik terendahmu, justru di titik yang sama itulah akan terjadi pembalikan keadaan. Bagianmu jangan menyerah. Jangan. Terus bergerak. Hadapi semuanya. Karena engkau tidak sendiri. Mau engkau dikucilkan, dipermalukan, percayalah. Tuhan tidak akan buat engkau mendapat malu. Tegakkan kepalamu. Hadapi semuanya dengan iman. Bersama Tuhan. Katanya kan, aku akan melihat bersama Tuhan, aku melihat perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Bersama Tuhan, bukan bersama dengan kelemahan ketakutan kita. Bersama Tuhan. Haleluya. Buat Pak Hendra juga. Pak Hendra masih bisa mendengar kami kah? Di tengah kesibukan, jadwal yang padat. Cuman ada berisik, saya lagi di mobil, Papan. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Tuhan mengasihi Pak Hendra. Tuhan melindungi Pak Hendra, menjagai Pak Hendra. Amin. Dan terus Tuhan membuat Pak Hendra berbeda menjadi tanda ajaib. Amin. Haleluya. Dan Siapa, Tuhan Pak? juga mendapatin buat Bang David, buat Kak Lince. Tuhan bilang tetap terus seirama dengan maunya Tuhan. Belajar untuk intim dengan Tuhan. Bang David harus punya waktu khusus dengan Tuhan. Ya kan? Mungkin Bang David bilang, udahlah, kalau soal berdoa istriku lebih banyak berdoa, lebih enak dia berdoa. Tuhan bilang enggak, Bang David harus masuk lebih dalam. Mengalami Tuhan. Sampai apa? Personal Bang David itu disentuh sama Tuhan. Haleluya. Dan buat Kak Marta, saya melihat seperti pohon yang berbuah. Tetapi aku melihat buahnya itu seperti banyak yang goncang-goncangkan. Terus Tuhan bilang begini, nak, engkau harus belajar dan berdoa memperkatakan firman dan iman. Karena buah itu kalau jatuh, kalau belum waktunya nggak enak. Sebabnya berkat-berkat yang Tuhan mau berikan kepadamu, ada banyak orang mungkin mau menjatuhkan belum waktunya. Sehingga kau tidak mendapat hasil yang maksimal. Tapi hari ini Tuhan mau bilang begini, tenanglah jiwaku. Karena berkatku bukan dari apa yang kukerjakan, tapi berkatku dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Buat Bu Vita juga Tuhan bilang, terus jangan menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan masih ada. Karena saya melihat seperti bagaimana air berubah menjadi anggur ketika ibu terus mengikuti apa yang Tuhan katakan, artinya terus memiliki hubungan yang karib, terus menghidupi perkataan Tuhan, maka akan selalu melihat kebesaran dan kebaikan Tuhan. Aku melihat anak-anakmu akan dipelihara, baik usaha suami, usaha ibu, akan mengalami pembelaan Tuhan. Percayalah di dalam Tuhan Ibu cakap menanggung segala perkara. Aku melihat ketika kita menyembah, mulai dari awal Pak G menyembah, Ibu dan Bapak, seperti Tuhan bawa, kalau tadi Kak Lice berselancar, kalau aku melihat seperti orang yang dari ketinggian, seperti apa itu namanya, yang ada di atas gunung itu terbang, dari atas ketinggian terbang tanpa pelampung, kayak flying fox, tapi nggak ada pelampung. Tuhan bilang begini, hambaku jangan takut, karena hidup matimu di tangan Tuhan. Tuhan bilang, ketika engkau ikutin arah angin, maka engkau akan sampai di titik koordinatnya. Angin itu apa? Angin itu Roh Kudus. Ya kan? Bayangkan coba, bisa sampai tepat itu yang berseluncur dari ketinggian itu tepat di titik koordinat yang ditentukan. Tuhan bilang, Bapak sama Ibu dan anak-anak ketika terus hidup dalam arahan Tuhan, dalam Roh Kudus,
dan akan sampai kepada tujuannya Tuhan. Haleluya. Terus saya lihat ini ada Kak Eva yang baru, Kak Eva yang bergabung, puji Tuhan, di tengah kesibukan. Pak Pendeta, iya Pak Pendeta. Shalom. Siap. Shalom Kak Eva. Lagi jalan ya Kak? Enggak, lagi di tengah rapat. Oh, Kak Eva, jadi tadi Iya, kita Pak bicara Pendeta. tentang Simon Petrus. Tuhan bilang kepada Kak Eva bahwa mata Tuhan tertuju kepadamu. Dan saya melihat ketika mata Tuhan tertuju kepadamu, aku melihat seperti setumpukan kertas-kertas di depan mejamu. Dan saya melihat itu semua include, baik itu pergumulan keluarga, pekerjaan, itu seperti menumpuk, seperti berkas. Lalu kakak berkata di hadapan Tuhan, Tuhan aku lelah, aku capek, ini nggak tahu bisa selesai apa enggak. Tuhan bilang begini, dibuka satu persatu ternyata berkas-berkas itu sudah di ACC semuanya. Berkas-berkas itu sudah diselesaikan oleh Tuhan. Tapi sebelumnya di mata kakak, ini berkas belum selesai. Sehingga kakak nggak berani membukanya. Karena terlalu banyak berkas-berkas itu. Tetapi Tuhan bilang begini, lihat, berkas itu berkas yang sudah di ACC, bukan berkas penumpukan persoalan. Itu berkas-berkas yang sudah di ACC. Dan Tuhan katakan kepada Kak Eva begini, tetap ikutin arahan Tuhan. Dan hari ini Tuhan memberikan kau kesegaran. Haleluya. Wow. Haleluya. Tetap kuat ya Kak, tetap semangat. Haleluya. Terima kasih. Nah, Tuhan kasih tahu juga buat Bu Pipin, tetap bergembira karena Tuhan. Bu Pipin, bergembiralah hatimu karena Tuhan, maka apa yang diinginkan hatimu Tuhan berikan. Ketika hatimu bergembira, maka atmosfer dimanapun engkau berada, maka itu adalah atmosfer sukacita, atmosfer sorga. Dan Tuhan katakan kepada Bu Pipin, bergembiralah hatimu karena Tuhan. Dan buat Bu Christine, tetap jagai hatimu untuk tetap memiliki hati yang roh, hati yang berkobar-kobar, hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Karena itu yang membuat Bu Pipin akan berbeda. Amin ya Bu Pipin. Nah ini juga ada Bang Joni. Bang John, Tuhan menyegarkan jiwamu. Tuhan terus mempertajam visi pewahyuannya kepadamu. Wow, ini lagi di kendaraan, di mobil ya Bang. Nggak apa-apa. Tuhan katakan kepada Bang Joni, ingat aku sudah mengaruniakan engkau hikmat. Hikmat itu adalah cara engkau memulai. Apapun cara di mana engkau memulai, pastikan ada unsur Tuhan di situ. Jangan pakai pengalamanmu, jangan pakai kepintaranmu. Karena Tuhan bilang begini, aku akan buat engkau berbeda. Ingat, ketika Petrus pakai pengalamannya, dia nggak akan mungkin melihat Tuhan yang hebat. Tapi karena dia belajar hidup dalam ketaatan. Dan itulah yang harus abang hidupi. Hidup dalam ketaatan. Maka Tuhan akan buat abang berbeda. Pak Risto tetap semangat untuk melayani Papi. Tetap kuat. Tetap ikutin arahan Tuhan, Pak. Saya tidak mau Bapak mandek dengan arahan Tuhan. Tetap ikutin arahan Tuhan. Saya berdoa, biarlah ketajaman, kepekaan itu, Pak, tetap ada melingkupi Bapak. Jangan batasi pekerjaan Tuhan, batasi pemakaian Tuhan dengan sesuatu pengertian yang bukan berdasar dari firman. Dengar, lakukan. Karena yang saya tahu Pak Risto adalah orang yang setia dan taat, dengar, lakukan. Tapi dengar baik, sering sekali apa yang membuat kita tidak terlalu akurat, karena kita terlalu banyak mempertimbangkan untung rugi, salah, benar. Tapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, tidak ada yang salah kalau Tuhan berkata. Tapi Tuhan katakan begini, dengar, lakukan. Karena Tuhan akan mempertajam engkau dengan cara Tuhan yang ajaib. Terus sebabnya, tetap terus jagai hatimu untuk memiliki roh yang berkobar-kobar. Baik, kita bisa bertahan 5 menit, kita mau menyembah Tuhan. Yuk. Tak terbatas kuasamu. Tak terbatas kuasamu, Tuhan. Semua dapat kau lakukan.
Ada pesan Tuhan nggak? Ya. Itu sangat mungkin bagimu. Sekali lagi katakan tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Amin. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku paksa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Amin. Ketika ku, amin, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu. Yuk, jemaat Tuhan, angkat tanganmu yuk. Saya melihat ada satu urapan yang Tuhan melepaskan malam ini. Tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Aku melihat tangan-Mu yang terangkat ini. Tuhan akan urapi dan Tuhan akan berkata kepadamu pada malam ini. Dengan tangan yang terangkat ini, engkau akan menyelesaikan panggilan Tuhan dalam dirimu. Engkau akan membangun reruntuhan yang mungkin buat manusia itu nggak mungkin lagi utuh. Tapi dengan tangan-Mu, engkau akan membangun dan engkau akan menyelesaikan sampai garis akhir. Tangan-Mu ini tidak akan menjadi tangan orang yang gagal. Tapi tangan-Mu ini adalah tangan yang berhasil. Ingatlah, saat Petrus penuh kapalnya dengan ikan. Bukan itu tujuan Tuhan. Tapi tujuan Tuhan supaya melalui kapal yang penuh itulah Tuhan mengubah identitas Petrus. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Dari engkau yang menjadi pengusaha, pedagang, di kantor, dimanapun engkau berada yang Tuhan berkati. Tuhan katakan melalui jabatanmu, melalui berkatmu, melalui apa yang Tuhan percayakan kepadamu. Biarlah orang-orang melihat Yesus yang kau sembah, Tuhan yang hidup. Engkau menjadi penjala manusia. Engkau menjadi penuai-penuai di hari-hari terakhir ini. Di dalam nama Yesus. Tangan yang terangkat ini Tuhan. Engkau urapi. Tangan ini tidak akan pernah turun. Sampai tangan ini menyelesaikan apa yang menjadi rencana Tuhan. Terima kasih Bapa. Buat malam ini, saat kami tak berdaya.
ada kuasa doa, ada kuasa kepercayaan kepada Tuhan. Saat kami percaya, saat kami berdoa, Tuhan bertindak. Terima kasih Bapak. Berkati anak-anak-Mu yang bekerja dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Baik Bapak Ibu, saya mungkin teman-teman ada yang mendapat pernyataan Tuhan sebelum Ibu Pendeta di rumah ini. Ada Kak? Ada Pak Risto? Ya, pada waktu kita mengangkat tangan ya, Tuhan meletakkan memberikan bintang di tangan kita satu persatu. Itu aja yang Tuhan percayakan. Tuhan Yesus memberkati. Ini jarang-jarang Ibu Pendeta mau ngomong. Shalom. Shalom semuanya, puji Tuhan. Ada tadi beberapa pesan Tuhan yang Tuhan ingatkan. Tadi pagi saya menyembah. Waktu dalam penyembahan tiba-tiba yang Tuhan ingatkan Kairos. Tuhan bilang buat semua teman-teman Kairos, banyak kita berdoa kata Tuhan. Di 2023 Tuhan ingatkan sama kita semuanya. Saya melihat seperti ada yang namanya gerbang begitu besar. Tuhan bilang gini, kalian akan masuk gerbang di mana gerbang itu adalah gerbang terobosan kata Tuhan. Tapi satu hal yang Tuhan ingatkan sama kita, kalian harus tetap menjaga ketaatan kalian di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan ingatkan sama kita semuanya. Taat kata Tuhan. Taat itu apa? Tuhan katakan biarlah kita punya hati yang terus mau remuk, mau terus mau diatur sama Tuhan, mau terus diarahkan sama Tuhan. Kata Tuhan bilang tadi sama kita semuanya. Terus lagi Tuhan ingatkan tadi nggak tahu tiba-tiba yang Tuhan perhatikan itu wajah Pak Aristo. Saya bilang Tuhan, kenapa yang Tuhan ingatkan itu sama Pak Aristo ya gitu. Pagi saya doa dari jam 7:30 udah doa gitu kan. Sampai jam 9 tiba-tiba yang Tuhan perhatikan itu pertama kali itu Tuhan perhatikan sama Pak Aristo. Tuhan bilang gini sama Bapak. Saya lihat itu seperti yang namanya rak buku yang kayak perpustakaan, Pak. Tiba-tiba seperti ada yang Tuhan pilih salah satu buku dari perpustakaan itu yang begitu panjang, tinggi, banyak. Tiba-tiba seperti Tuhan ambil satu seperti random gitulah. Diambil satu buku. Ketika Tuhan bukakan sampai saya bilang Tuhan itu kan sepertinya kayak buku yang usang Tuhan gitu. Kayak buku yang udah lama nggak kepegang gitu kan. Nah, terus saya bilang, Tuhan ini apa Tuhan maksudnya? Tuhan bilang gini sama Bapak, hambaku, aku saat ini mengambil satu doa yang sampai bahasa Pak Aristo bilang gini, ya udahlah Tuhan, mungkin Tuhan udah nggak dengarkan kali itu gitu. Mungkin ya udahlah, udah berlalu kali, mungkin itu Tuhan nggak kehendakin gitu. Tapi Tuhan katakan hari ini sama Bapak, berbahagialah kata Tuhan. Mungkin kau sudah lupa akan permohonanmu kepada Tuhan. Tapi Tuhan bilang hari ini Tuhan mengambil dan Tuhan mulai membaca dan Tuhan katakan, aku mulai bekerja dalam setiap doamu itu kata Tuhan. Tuhan bilang sama Bapak malam ini yang Tuhan ingatkan sama Bapak, ingat engkau adalah sahabatnya Tuhan. Bangkitkan rohmu kata Tuhan. Waktu Tuhan katakan Bapak bangkit, Bapak bilang begini sama Tuhan, Tuhan, engkau melihat keterbatasanku Tuhan. Mulai Bapak seperti mengajukan begitu banyak list di hadapan Tuhan. Tuhan bilang sama Bapak, nak, bukankah dari dulu aku sudah menolong hidupmu, kata Tuhan. Bukankah dari dulu aku sudah melihat, aku sudah melakukan begitu banyak hal dalam hidupmu, kata Tuhan. Kenapa engkau kurang percaya, kata Tuhan, gitu sama Bapak. Seperti Tuhan sadarkan Bapak. Ingat, kata Tuhan, imanmu lah yang menyelamatkanmu, imanmu lah yang menyembuhkanmu, imanmu lah yang membuat kau melihat, kata Tuhan. Maka Tuhan katakan hari ini dalam kau bangkitkan imanmu itu, kata Tuhan sama Bapak. Terus kembali tadi Tuhan perlihatkan sama Kak Marta.
Tuhan bilang sama kakak, di atas kepala kakak itu seperti Tuhan taruh mahkota. Tapi lucunya bukan mahkota kayak kerajaan queen-queen gitu. Tapi mahkota duri, Kak. Aku bilang sama Tuhan, Tuhan, namanya mahkota duri itu ya penderitaan gitu kan. Tuhan bilang gini sama kakak, nah, aku tahu penderitaan itu, kata Tuhan. Dan aku tahu yang kau bawa saat ini sama Tuhan. Tuhan bilang sama kakak, besarkan hatimu, Tuhan bilang. Apa yang saat ini kau pegang firman itu? Deklarasikan, kata Tuhan. Dan kau akan melihat buahnya, kata Tuhan gitu sama kakak. Jadi Tuhan katakan sama kakak, mari hidupi firman yang saat ini yang benar-benar membuat engkau tuh hidup, kata Tuhan. Membuat engkau tuh seperti bangkit, kata Tuhan. Karena apa? Tuhan pun menjumpai engkau dalam posisi lelah, kata Tuhan. Posisi yang, aduh, ini ya, kenapa ini terus begini gitu. Tapi Tuhan katakan sama kakak, penderitaanmu tidak pernah melebihi kekuatanmu, kata Tuhan sama kakak. Maka Tuhan katakan bersemangatlah. Tetaplah engkau terus mendeklarasikan firman itu. Supaya apa? Sampai kau melihat Tuhan bekerja dalam hidup dengan luar biasa. Ingat Tuhan katakan hidupmu adalah tanda ajaib, kata Tuhan gitu sama kakak. Terus kembali tadi Tuhan lihatkan sama Pak Theo, Bu Vita. Tadi aku lihat itu Pak Theo sama Bu Vita itu kalau Tuhan lihatkan itu seperti apa namanya itu? Seperti dasar laut. Dasar laut itu kan banyak terumbu karangnya ya, indah-indah gitu kan. Nah terus aku bilang gini, Tuhan kenapa Tuhan lihatkan begini ya Tuhan gitu. Nggak tahu Tuhan lihatkan itu bagaimana Bapak sama Ibu itu masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Kalau orang ibarat kata yang nggak pernah berenang, nggak pernah tahu masuk yang namanya kayak snorkelnya apa ya namanya masuk ke dalam itu. Otomatis kan kayak orang yang takut, kelelep, yang kayak apa gitu, panik gitu. Tapi Tuhan ingatkan gini sama Bapak sama Ibu. Nah, coba tenang, kata Tuhan. Kalian saat ini sedang disuruh Tuhan masuk dalam rancangannya, dalam rencananya, kata Tuhan. Jangan sampai kalian panik. Awasi, kata Tuhan itu. Awasin. Jangan sampai kalian berpikir, aduh tenggelam lah ini udah. Aduh gimana lah ini gitu. Tapi Tuhan katakan, nikmatin. Tuhan katakan, nikmatin masuk terus dalam rancangan Tuhan. Tuhan bilang. Ketika Bapak Ibu masuk ke dalam, maka mulai terlihat lah kan, terumbu-terumbu karang kan indah-indah banget gitu kan. Tuhan bilang gini, ketika kalian masuk baru kalian mengetahui. Begitu banyak cara-cara Tuhan yang begitu indah dalam hidup kalian, Tuhan bilang. Jadi Tuhan ingatkan sama Bapak sama Ibu, jangan sampai panik ketika Tuhan bawa terus masuk. Kadang-kala nggak seperti yang kalian mau, kata Tuhan. Tapi yang cara Tuhan itu ajaib dalam hidup kalian, Tuhan katakan sama Bapak sama Ibu. Tuhan katakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kata Tuhan. Terus kembali Tuhan berikan sama Kak Eva. Kak Eva tadi Tuhan ingatkan sama kakak. Waktu aku doa di pagi tadi, yang kulihat itu kakak itu seperti kalau orang bilang kayak lagi kipas, Kak. Lagi kayak ngipas-ngipas gitu kan. Terus aku bilang gini, Tuhan kenapa Tuhan kan begitu ya? Kan orang kipas kan kayak orang kepanasan gitu kan. Tapi Tuhan bilang gini sama kakak, nah kau lihat, kata Tuhan. Jangan sampai engkau mulai kayak panas, gerah, kesel, marah, atau apapun itu, kata Tuhan. Tuhan bilang sama kakak, sabar, kata Tuhan. Sabar. Senyumin aja semuanya, kata Tuhan gitu sama kakak. Senyumin aja. Nikmatin aja, kata Tuhan gitu sama kakak. Terus Tuhan bilang gini sama kakak, nah doa yang kau bawa saat ini sama Tuhan, Tuhan bilang sama kakak, enggak Tuhan bilang iya, enggak Tuhan jawab enggak juga. Tapi bahasa Tuhan gini sama kakak, aku mau engkau terus bersukacita. Sampai aku bilang, Tuhan kenapa enggak Tuhan jawab aja enggak sekalian, biar tahu itu jawabannya iya atau enggak gitu kan. Atau bilang iya, kayak terserahlah Tuhan. Sampai aku tanya tadi seperti orang yang bernegosiasi. Tapi Tuhan katakan sama kakak, aku hanya mau engkau bersukacita, nak, kata Tuhan. Sebab ketika engkau bersukacita, Tuhan katakan, engkau akan melihat apa maksud Tuhan di balik itu semuanya, Tuhan bilang. Gitu. Jadi Tuhan bilang sama kakak, mari malam ini
sabar, dan sukacita, kata Tuhan gitu sama kakak. Terus kembali tadi Tuhan perlihatkan sama Kak Lince. Kak, tadi Tuhan bilang gini sama kakak, akhir tahun ini engkau harus banyak doa dan puasa, kata Tuhan. Aku bilang, Tuhan, kenapa kau perintahkan anakmu ini begini? Tadi Tuhan perlihatkan itu seperti ada satu kayak apa ya, kalau dibilang itu kayak orang yang mau kerja, yang di pekerjaan tuh ya, kayak apa sih namanya itu? Nanti apa yang mau dikerjakan 1 tahun ke depan, apa sih namanya konsepnya gitu kan? Hah? Master plan-nya untuk 1 tahun ke depan gitu. Nah, kakak seperti dikasih Tuhan itu satu buku itu, satu perintah itu yang mau akan kau kerjakan 1 tahun ke depan. Jadi aku bilang, Tuhan, kenapa kau perintahkan begitu? Kenapa kau perintahkan dia banyak doa dan puasa? Tuhan bilang sama kakak begini, supaya ketika nanti tugas itu datang untukmu dan suamimu, engkau tidak lagi seperti orang yang, loh kok jadi kayak begini, loh ini gimana, loh ini seperti apa yang harus kulakukan gitu. Engkau nggak lagi seperti orang yang bingung, kata Tuhan. Tapi engkau mulai mengetahui apa yang mau Tuhan kerjakan nanti, kata Tuhan gitu. Jadi seperti Tuhan kasih kakak itu kayak ketajaman. Roh kakak makin tajam nanti menghadapi, nanti Tuhan katakan, aku akan kirimkan banyak jiwa-jiwa untukmu. Banyak jiwa-jiwa. Tapi aku lihat itu jiwa-jiwanya sakit semua, Kak. Sakit badannya, sakit rohaninya, sakit pikirannya. Jadi Tuhan katakan, persiapkanlah dirimu, kata Tuhan. Banyak tugasmu lagi, kata Tuhan gitu. Jadi Tuhan katakan sama kakak, banyaklah kau berdoa, kata Tuhan. Supaya engkau bisa, supaya engkau lebih bijaksana menghadapi semua jiwa-jiwa itu nanti, kata Tuhan sama kakak. Terus kembali tadi Tuhan perlihatkan sama Pak Andri. Iya, Pak Andri. Shalom Pak, salam kenal. Ya, tadi Tuhan perlihatkan tadi waktu dalam doa, Bapak itu seperti digambar sama Tuhan. Dalam satu gambaran itu kalau bisa dikatakan kayak lukisan. Tapi lukisan itu seperti lukisan abstrak yang nggak jelas gitu loh. Kalau bukan orang yang pelukis, mungkin itu nggak tahu artinya apa. Tapi Tuhan sangat tahu apa yang dia lukiskan dalam hidup Bapak. Dia tahu tujuan lukisan itu apa. Dan aku tanya begini sama Tuhan, Tuhan apa maksudnya Tuhan? Ketika Tuhan mulai melukis hidup Bapak dengan abstrak, dengan semaunya Tuhan, Bapak bilang begini sama Tuhan, Tuhan kenapa hidupku jadi begini Tuhan? Bapak mulai tanya sama Tuhan, kenapa jadi begini ya? Tapi Tuhan katakan sama Bapak, aku punya tujuan dalam hidupmu. Satu hal yang aku mau, maukah engkau ikut dengan tujuanku itu? Gitu. Apakah engkau mau mengikuti keinginan dagingmu atau kau mengikuti apa yang Tuhan mau? Jadi ada 2 pilihan, kata Tuhan. Manusia diizinkan untuk punya kehendak bebas, gitu. Tapi Tuhan ingatkan sama Bapak hari ini, kalau engkau mau melihat tujuan Tuhan begitu indah dalam hidupmu, ikutilah perintahnya, kata Tuhan. Sakit dagingmu memang, kau harus berjuang, kata Tuhan. Engkau harus habis-habisan, engkau harus berdarah-darah, kata Tuhan. Tapi Tuhan bilang sama Bapak, aku akan membela hidupmu, kata Tuhan. Aku akan bela dan campur tangan Tuhan, itu akan nyata dalam hidupmu, kata Tuhan sama Bapak. Dan Tuhan bilang, hari ini sama Bapak, malam ini akan ada pembalikan keadaan dalam hidupmu, kata Tuhan. Wow. Jadi Tuhan bilang sama Bapak, mari, ajakan Tuhan begitu indah, biarlah Bapak terus mau mengikuti kehendak Tuhan. Terus kembali tadi Tuhan perlihatkan sama Pak Hendra dan Bu Pipin. Mungkin sambil di jalan ya Pak. Ya, Tuhan, sambil di mobil Bupan. Ya Pak. Pak Hendra dan Bu Pipin tadi Tuhan ingatkan begini. Tetap sehati Tuhan ingatkan. Aku bilang Tuhan kenapa? Tuhan bilang gini, jangan sampai kasih celah lagi kata Tuhan. Celah itu apa? Kesibukan Tuhan bilang. Komunikasi kata Tuhan. Atau apapun itu katakan, jangan sampai kau berikan celah sedikit pun itu sehingga membuat kalian tidak lagi sehati kata Tuhan. Karena apa? Ketika kalian nggak sehati,
maka mulai yang namanya mulai tergoncang lagi, tergoncang dan tergoncang lagi. Tuhan bilang sama Bapak sama Ibu, banyak duduk di kaki Tuhan. Banyak berdoa kata Tuhan. Supaya yang tadinya nggak nyambung pun disambungkan sama Tuhan. Yang nggak ngerti pun disatukan sama Tuhan. Kata Tuhan gitu sama Bapak dan Ibu. Dan yang tadi yang nggak ngerti pun jadi saling memahami jadinya kata Tuhan gitu. Dan Tuhan ingatkan tadi sama Bu Pipin. Tuhan bilang, lihat hatimu kata Tuhan. Biarlah engkau berkata pada dirimu, aku ini adalah orang yang berbahagia kata Tuhan. Teruslah engkau memperkatakan, aku adalah orang yang berbahagia. Ini aja Tuhan memberkati. Wow, shalom. Dahsyat. Semua dapat pernyataan Tuhan. Saya berdoa teman-teman, Bapak Ibu bisa punya catatan sendiri. Eva, dikipas ya Kak? Iya. Wow, terasa panasnya di Serpong nggak? Terasa, auranya mulai terasa, tapi Tuhan hibur kayak Pak Haleluya. Pak Andre juga kembalikan keadaan. Ya, istri saya nggak banyak tahu tentang apa yang kita pernah bincang-bincangkan. Dan hari ini Pak Andre diselidik oleh Tuhan, dan saya berdoa, udahlah, jangan terlalu banyak argumennya, taat saja sama Tuhan. Ya, amin. Biar kembalikan keadaan terjadi. Pak Risto juga, Kak Lince, ya, sakit semua, kayaknya perlu dokter itu. Ya, sabar. Akhir tahun banyak kerjaan, Tuhan suruh. Tapi percayalah ada kekuatan. Kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Tuhan. Lalu ya, ada Pak Hendra, Bu Pipin, ada Bu Christine, ada Pak Theo. Evelyn ada di situ kah? Pak Evelyn, gimana berita kita, Evelyn? Apa ada pesan-pesan Tuhan, Evelyn? Evelyn, tetap semangat ya, Evelyn. Ada berita surga lah. Suaramu nggak terdengar, Evelyn. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, atau ada yang kurang jelas? Ada yang mau bertanya? Oh, oke, Flynn. Thank you, Flynn. Ada yang mau bertanya sebelum kita masuk doa syafaat? Atau ada yang meminta dukungan doa? Kalau saya cuma bilang begini tadi, waktu kita masuk penyembahan, tak terbatas kuasamu, terus bertolak lebih dalam. Masuk dalam hadirat Tuhan. Punya hubungan pribadi sama Tuhan. Nanti dalam kedalaman itulah kita akan mengerti rencana Tuhan. Saya boleh terakhir dengan Pak Theo sama Bu Vita. Pak Theo, Bu Vita, besok pagi mungkin ketika habis mesbah, nanti mungkin semua pekerjaan PT Berkas tumpang tangan. Biar bisa tahun ini ada lompatan. Ya, jadi kalau memang di ruang kerja Bapak, itu kan ada ruang kerja Bapak itu di sebelah Bakery Evelyn's. Ya, angkat sama Tuhan biar ada lompatan, ada terobosan. Dan begitu juga dengan Ibu Vita ya. Jadi habis dari tokonya Pak Theo langsung pindah ke sebelah. Ya, jadi sebelum buka angkat tangan, menyembah di situ 25 menit, minta hadirat Tuhan turun. Oke? Baik, kita akan masuk dalam pokok-pokok doa. Ada yang mau didoakan ini siapa ya? Yang doain? Pak Theo ya? Pak Theo ya Pak. Yang pokok doa ya? Yang siapa? Yang pimpin. Oke, Pak Theo. Suaranya bisa dibuka Pak Theo? Mungkin teman-teman yang mau minta dukungan doa bisa buka mic-nya. Selamat malam, rekan-rekan. Ada yang minta dukungan doa? Pak Theo, Ya. mohon doa buat skripsi Abel sama magangnya Pak Theo.
Skripsi Abel sama? Magang. Magangnya ya. Oke. Ya. Makasih Pak Teo. Makasih Bu. Pak Teo mau minta. Ya Bu Christine. Iya, dia hari ini udah berangkat dari Jerman ke Indonesia. Mohon doanya supaya Tuhan lancarkan semuanya sampai besok tiba di Jakarta. Jakarta ya, oke. Terima kasih Pak. Ya Bu. Ada lagi? Oke. Mari kita satukan dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami boleh mengikuti ibadah Kairos Tuhan. Mengucap syukur Tuhan untuk membawa hati kepadamu Tuhan. Untuk lebih dalam lagi. Untuk dipakai. Untuk terjadi penciptaan baru Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, kiranya malam hari ini kami mau berdoa untuk skripsi dari Abel dan magangnya di dalam kuliahnya biar cepat selesai dan berhasil Tuhan. Bimbinglah Kau berikan hikmat marifat Tuhan bagi Abel di dalam penyelesaian studi dan skripsinya dan di dalam aktivitas magangnya biar berjalan baik dan lancar. Dan juga kami mau mendoakan juga untuk dia yang dalam perjalanan kembali dari Jerman ke Indonesia, berkatilah perjalanannya untuk tiba sampai di Indonesia dengan baik dan berkumpul dengan keluarga, mengalami sukacita yang telah Kau berikan bagi dia di dalam studi di Jerman Tuhan, untuk menjadi saksi bagi orang-orang yang ditemui. Terima kasih Tuhan, itulah doa-doa kami. Kami percaya dan kami serahkan padamu Tuhan Yesus. Amin. Akhirnya kami sudah di ujung ibadah Kairos pada malam ini. Berkati hamba-hambamu yang mengambil bagian, Pak Gabe suami istri, Pak Theo suami istri, bahkan para pelihatmu, Kak Marta, Kak Lince. Tuhan, siapapun yang terlibat dalam pelayanan hari ini, Tuhan membalas berlipat kali ganda. Bahkan setiap umatmu yang berjuang, baik dalam pekerjaan di rumah, mereka konsisten setiap hari Rabu untuk mereka bersekutu, sabat dengan Tuhan. Kira Kau membahagiakan, memuliakan nama-Mu atas hidup mereka. Segala bentuk ketakutan, kelelahan, kejenuhan, keputusasaan, apapun bentuk yang bukan dari Tuhan, kami tolak patahkan semua di dalam nama Yesus. Mari kekasih Tuhan, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu. Tuhan menghadapkan wajahnya atas engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya atas engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan tinggallah, dan terimalah berkat di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Menyertai kita mulai malam ini, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita untuk yang kedua kali. Yang sudah diberkati, mengalami kelimpahan kesembuhan, sama-sama kita katakan, Amin. 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 Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Depi. Terima kasih Kak Lince. Pak Lito. Bu Devi. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Terima Pendeta. kasih Pak Andre, terima kasih Bang David, Kak Eva, Pak Andre, Pak Risto, semua, Pak Theo.